Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan ringkasan materi dan tugas video. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adelia Safira Ramadhani Anggito dengan NPM 250130101212. Saya Bintang Melana Vinsa dengan NPM 250130101999. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan NPM 250130102007. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurkaila Putri, NPM 25013010195. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi ini memiliki rumus dasar yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang pertama, aset itu meliputi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, sedangkan aset tetap meliputi tanah, bangunan, dan kendaraan. Yang kedua, ada liabilitas. Liabilitas itu meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, di mana hutang jangka pendek itu kurang dari setahun, serta hutang jangka panjang lebih dari setahun, seperti utang gaji, utang usaha, dan utang obligasi atau utang bank. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini biasanya meliputi pendapatan, beban, modal, saham, dan lain-lain. Buku besar. Apa itu akun? Akun adalah catatan khusus untuk mencatat kenaikan dan penurunan suatu elemen keuangan. Bentuk sederhana dari akun disebut akun T. Lalu, apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar adalah suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis, dan dalam bagian akun adalah daftar akun yang terdapat dalam buku besar. Apa saja unsur yang terdapat? Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis untuk memperoleh manfaat ekonomi. Sumber daya terbagi menjadi dua. Yang pertama, berwujud seperti kas atau perlengkapan, dan tidak berwujud seperti hak paten atau hak cipta. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh perusahaan. Contohnya, utang usaha, wesel bayar, atau utang gaji. Yang ketiga adalah ekuitas pemilik, yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Biasanya disebut akun modal atau preferred. Yang keempat, pendapatan, yaitu jumlah uang yang diterima dari produk atau jasa. Contohnya, pendapatan jasa atau penjualan, hasil sewa, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah beban, yaitu hasil dari penggunaan aset atau pemanfaatan jasa dalam proses menghasilkan pendapatan, seperti beban sewa, utilitas, listrik, air, dan tanah, juga contoh lainnya. Selanjutnya ada sistem pencatatan ganda. Pencatatan ganda atau entry ganda merupakan prinsip pembukaan yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan memiliki efek yang sama dan berlawanan sebagai aset dan liabilitas. Dan oleh karena itu, harus dicatat demikian di dua tempat terpisah. Sistem pencatatan ganda memerlukan dua hal berikut. Yang pertama, setiap transaksi bisnis harus dicatat setidaknya minimal 2 akun, dan total debit yang dicatat harus sama dengan total kredit yang dicatat pada setiap akun atau pada setiap transaksi yang dilakukan. Aturan debit kredit ada pada 4 akun. Yang pertama ada pada laba rugi atau income statement. Aturan debit dan kredit untuk akun-akun laporan laba rugi didasarkan pada hubungannya dengan ekuitas pemilik atau owner's equity. Seperti yang ditunjukkan untuk akun-akun neraca, akun-akun ekuitas pemilik bertambah pada kredit. Karena pendapatan meningkatkan ekuitas pemilik, akun-akun pendapatan bertambah pada kredit dan berkurang pada debit. Karena akun-akun ekuitas pemilik berkurang pada debit, akun-akun beban bertambah dengan debit dan berkurang dengan kredit. Yang kedua, ada pada penarikan pemilik atau refill atau withdraw. Aturan debit kredit untuk mencatat penarikan pemilik didasarkan pada pengaruh
penarikan pemilik terhadap ekuitas pemilik. Karena penarik pemilik mengurangi ekuitas pemilik, akun penarikan pemilik bertambah pada debit. Demikian pula, akun penarikan pemilik berkurang pada kredit. Lalu yang terakhir, ada pada normal balance, yang dimana jumlah kenaikan dalam suatu akun biasanya sama dengan atau lebih besar dari jumlah penurunan dalam akun tersebut. Dengan demikian, saldo normal suatu akun adalah debit atau kredit, tergantung pada apakah kenaikan dalam akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Misalnya, karena akun aset bertambah dengan debit, akun aset biasanya memiliki saldo debit. Demikian pula akun liabilitas biasanya memiliki saldo kredit. Next. Selanjutnya ada jurnal dan posting. Jurnal adalah tempat pertama kali suatu transaksi dicatat. Entry jurnal dimasukkan ke akun-akun yang sesuai di buku besar. Proses memindahkan debit dan kredit dari entry jurnal ke dalam akun-akun tersebut disebut posting. Lalu ada contoh transaksi yaitu investasi modal, debit kas, kredit modal. Pembelian perlengkapan kredit, debit supply, kredit utang. Pendapatan jasa tunai yaitu debit kas, kredit pendapatan. Beban gaji, debit beban gaji. Kredit kas, penarikan pemilik, debit priv, kredit kas. Lalu juga debit dan kredit untuk setiap entry jurnal diposting ke dalam akun dengan urutan sesuai pencatatan di dalam jurnal. Transaksi-transaksi tersebut kemudian diposting ke buku besar. Sebagai contohnya adalah kas yang diterima untuk jasa biasanya dicatat harian. Next. Selanjutnya ada neraca saldo. Jadi neraca saldo ini disusun untuk memastikan jumlah debit sama jumlah kredit itu balance. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan. Neraca saldo atau trial balance adalah daftar akun beserta saldo debit dan kreditnya yang disusun dari buku besar pada akhir periode akuntansi. Bertujuan untuk memastikan total debit sama dengan total kredit agar pencatatan keuangan seimbang dan akurat. Jika tidak seimbang, ini menandakan adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi atau perhitungan. Singkatnya, neraca saldo itu semacam cek akhir untuk memastikan semua catatan seimbang. Kalau tidak seimbang, berarti ada kesalahan dalam pembuatan neraca saldo tersebut. Lalu, neraca saldo itu mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi persiapan. Fungsi persiapan untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang kedua, ada fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan biasanya dilakukan untuk mencatat data-data pada setiap akun di rekening. Yang ketiga, ada fungsi koreksi. Fungsi koreksi ini melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Dan yang keempat, ada fungsi monitoring. Fungsi monitoring maksudnya adalah untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Lalu neraca saldo ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama ada unadjusted trial balance atau awal sebelum penyesuaian. Yang kedua ada adjusted trial balance setelah penyesuaian. Dan yang ketiga ada post closing trial balance setelah penutupan buku. Lanjut. Yang terakhir adalah analisis horizontal. Analisis horizontal adalah suatu analisis persentase kenaikan atau penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Mengapa disebut horizontal? Karena membandingkan data dari periode ke periode. Analisis horizontal ini berguna untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rumusnya, nilai periode sekarang dikurangi nilai periode dasar dibagi nilai periode dasar lalu dikali 100%. Seperti yang ada di contoh soal, jika pada tahun 2024 adalah 1.200.000 dan di tahun 2023 adalah 1.000.000, maka 1.200.000 dikurangi 1.000.000, lalu hasilnya dibagi oleh 1.000.000 dan dikali 100%. Ini berarti pendapatan penjualan mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun 2023 ke 2024.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.